Halo semua, kembali lagi dengan saya Izam Hafiz Alvarez dengan NIM K7524064. Pada video kali ini, kita akan membahas materi lingkungan kantor dan standar kerja perkantoran. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, produktivitas, dan profesionalisme dalam dunia kerja, baik di sekolah maupun di dunia kantor nantinya. Melalui video ini, kalian akan memahami yang pertama ada apa maksud dengan lingkungan kantor, unsur-unsur lingkungan kerja yang baik, manfaat lingkungan kerja, hingga standar dan prinsip kerja perkantoran yang harus diterapkan. Baik, langsung saja kita ke materi. Lingkungan kantor dan standar kerja perkantoran. Yang pertama ada lingkungan kerja memengaruhi semangat dan produktivitas. Lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman membuat seseorang lebih fokus dan semangat dalam bekerja. Sebaliknya, lingkungan yang berantakan dan kotor bisa membuat cepat lelah dan menurunkan motivasi. Perlu kita ingat, lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan nyaman akan membuat seseorang merasa betah bekerja di tempat tersebut. Kondisi ini membantu meningkatkan fokus, semangat, dan efisiensi dalam menyelesaikan tugasnya. Sebaliknya, jika lingkungan kerja itu kotor, berantakan, panas, atau bising, maka seseorang akan lebih cepat merasa lelah, stres, dan tidak bersemangat. Hal ini tentu berdampak langsung pada penurunannya produktivitas kerja. Selanjutnya yang kedua ada kantor bukan sekedar ruangan tapi sistem kerja. Kantor bukan hanya tempat tapi juga mencakup aturan, prosedur, dan budaya kerja yang saling berhubungan dalam menunjang pekerjaan. Kantor tidak hanya terdiri dari meja, kursi, dan ruangan. Lebih dari itu, kantor merupakan sebuah sistem kerja yang mencakup aturan dan prosedur, alur kerja, budaya, dan kebiasaan kerja. Semua unsur terdapat saling berhubungan dan bertujuan untuk mendukung kelancaran pekerjaan serta pencapaian tujuan organisasi atau kantor tersebut. Selanjutnya ada konsep lingkungan kantor. Yang pertama ada kondisi fisik dan non-fisik. Lingkungan kantor mencakup fasilitas fisik seperti ruang, meja, alat kerja. Sedangkan aspek non-fisik berupa aturan, suasana, dan budaya kerja. Kedua aspek ini harus berjalan seimbang agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Yang kedua, berpengaruh pada kenyamanan dan kinerja. Lingkungan memengaruhi cara seseorang bekerja. Semakin nyaman, semakin produktif. Lingkungan yang nyaman akan membuat pekerja merasa aman dan tenang. Dengan begitu, mereka dapat bekerja lebih fokus dan optimal, sehingga kinerjanya akan meningkat. Dan yang ketiga, ada dasar terbentuknya budaya kerja. Lingkungan yang baik akan mendorong terciptanya kebiasaan kerja positif. Lingkungan kerja yang baik akan membentuk kebiasaan kerja positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Kebiasaan inilah yang akan nantinya berkembang menjadi budaya kerja yang profesional. Selanjutnya kita masuk ke unsur lingkungan kantor. Yang pertama ada pencahayaan. Pencahayaan yang cukup sangat penting agar mata tidak cepat lelah. Ruangan yang terlalu gelap atau terlalu terang dapat mengganggu konsentrasi dan kesehatan mata. Yang kedua ada ventilasi atau sirkulasi udara. Udara yang segar membantu menjaga kesehatan dan mencegah rasa pengap. Sirkulasi udara ini akan membuat pekerja lebih nyaman saat bekerja dalam waktu lama. Yang kedua, ventilasi atau sirkulasi udara. Udara yang segar membantu menjaga kesehatan mata dan mencegah rasa pengap. Sirkulasi udara yang baik membuat pekerja lebih nyaman saat bekerja dalam waktu lama maupun singkat. Yang ketiga ada tata ruang atau layout. Penataan ruang yang baik akan memudahkan pekerja untuk melakukan pergerakan, memperlancar alur kerja, dan menciptakan suasana kerja yang rapi serta efisien. Yang keempat ada kebersihan dan ergonomi. Kebersihan lingkungan kerja mengurangi resiko penyakit, sementara ergonomi memastikan posisi kerja yang benar agar tubuh tidak cepat lelah atau mengalami cedera.
Dan yang terakhir ada suhu dan kebisingan. Suhu ruangan yang nyaman serta tingkat kebisingan yang rendah sangat membantu meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan para pekerja, sehingga pekerja dapat bekerja secara efisien. Selanjutnya ada manfaat lingkungan kerja yang baik. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Dengan adanya peningkatan produktivitas ini, orang-orang bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua ada meningkatkan kenyamanan. Lingkungan yang nyaman, bersih, tenang itu akan membuat orang itu betah dalam bekerja. Yang ketiga ada mengurangi stres kerja. Lingkungan yang tertata rapi itu akan membuat suasana lebih tenang, dan itu tentunya akan membuat pekerja itu tidak akan merasa stres. Dan yang keempat ada meningkatkan citra profesional. Dengan kondisi layout kantor yang rapi dan bersih, itu akan mencerminkan organisasi yang profesional. Selanjutnya kita masuk ke konsep standar kerja perkantoran. Konsep standar kerja perkantoran adalah sekumpulan aturan, pedoman, dan kebiasaan kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas di lingkungan perkantoran agar pekerjaan dapat berjalan secara tertib, efisien, aman, dan profesional. Standar kerja berfungsi sebagai pedoman perilaku kerja, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab, serta harus diterapkan secara konsisten dalam setiap kegiatan kerja. Jadi, dengan adanya konsep standar kerja perkantoran ini bisa menjadi pedoman bagi para pekerja agar memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Selanjutnya ada prinsip standar kerja. Yang pertama ada kebersihan. Kebersihan berarti menjaga lingkungan kerja agar bebas dari sampah dan kotoran. Tentunya dengan lingkungan yang bersih itu akan mencerminkan sikap kerja yang profesional. Dan yang kedua ada kerapian. Kerapian ini berarti menata dokumen, alat kerja, dan perlengkapan secara teratur. Hal ini akan memudahkan pencarian dokumen dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya ada ketertiban. Ketertiban ini berarti mematuhi aturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Dengan tertib, pekerjaan akan berjalan dengan lancar dan terorganisir. Selanjutnya ada kedisiplinan. Kedisiplinan ini mencakup dengan datang tepat waktu, mematuhi jadwal, dan menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab dan deadline yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. K3 ini bertujuan melindungi diri sendiri dan lingkungan kerja dari resiko kecelakaan yang ada. Keselamatan kerja ini harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitasnya. Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mendengarkan, dan terima kasih yang sudah memperhatikan. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.